Oke, saya tanya ke Pak Islah kalau gitu. Menurut Anda, Pak Islah, hal apa yang paling memenuhi unsur penodaan agama dalam pasal 156 AKUHP yang kemudian menjadi dasar pelaporan ini? Menurut saya kalau ini mau dibawa ke ranah pidana, ini sangat telak di situ, terutama pernyataan dia tentang bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Narasi Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, yang artinya adalah perkataan Rasulullah ada di atau menjadi Al-Quran yang mulia. Ini oleh banyak pihak, ya, oleh banyak pihak dipelintir, dimodifikasi. Narasinya dirubah menjadi Panji Gumilang mengatakan Al-Quran bukan firman Allah atau Al-Quran bukan kalamullah. Padahal Panji Gumilang tidak pernah berkata begitu. Terutama pernyataan dia tentang bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Bahkan ini terbukti dalam beberapa khutbah di Al-Zaitun, dia sering mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Nah, ini betul-betul menyimpang dari kesepakatan ulama-ulama masyhur. Jadi kesepakatan ulama selama berabad-abad yang menganggap bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, ini digugurkan secara sepihak oleh Pak Panji Gumilang. Nah, ini ranah-ranah akidah yang sudah mulai disentuh, yang mungkin bisa dilakukan melalui delik-delik pidana penistaan agama. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke teman-teman, langsung aja ya. Pertama-tama saya ucapkan Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Bagi Anda yang berbahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Dan bagi Anda yang berbahasa Arab, Assalamualaikum. Teman-teman, pada video ini kembali kita masih membahas tentang salah satu kasus yang lagi gonjang-ganjing. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip, samudra montah-mantih. Rok. Ya. Jadi ceritanya gonjang-ganjing kali ini ya. Pak Panji Gumilang ini kan ceritanya mau dikenakan pasal penistaan agama, ya, delik penistaan agama dengan beberapa hal ya. Dan salah satunya yaitu yang menurut Gus Islah Bahrawi, ya, tadi di awalan sudah saya cuplikan videonya ya. Menurut Gus Islah Bahrawi adalah apa yang disampaikan Panji Gumilang ini sudah menyimpang dari akidah. Akidah yang mana? Oke, gini aja deh teman. Kita simak lagi ya, cuplikan videonya. Simak baik-baik ya teman-teman. Dan langsung kita akan tanggapi. Oke, saya tanya ke Pak Islah kalau gitu. Menurut Anda, Pak Islah, hal apa yang paling memenuhi unsur penodaan agama dalam pasal 156 AKUHP yang kemudian menjadi dasar pelaporan ini? Kalau saya melihat dari perspektif agama sendiri ya, salah satu penyimpangan terbesar dari yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang ini secara individual ya, sebenarnya memang tidak bisa dikenakan secara korporatif gitu ya, karena ini memang dinyatakan langsung oleh Pak Panji Gumilang secara personal, memang yang tampil di berbagai media, termasuk juga pernyataan-pernyataan dia ketika dia sudah menyasar ranah-ranah akidah. Ranah-ranah akidah ini kan sebenarnya memang wilayah di luar diskursus tentang pemahaman agama sebenarnya. Ini yang disebut di dalam agama sebagai sektor-sektor yang bersifat sawabit, bersifat prinsip dasar. Nah, Panji Gumilang ini menyasar ke wilayah itu, makanya kita sebut dengan penistaan agama itu karena dia betul-betul sudah mulai menyimpang dari nilai-nilai akidah. Kalau soal pemahaman-pemahaman fikih yang berbeda, ini jamak terjadi sebenarnya. Tafsir-tafsir fikih di dalam Islam itu memang cenderung lentur dan banyak dilakukan oleh beberapa orang. Bahkan di Indonesia sendiri, meskipun satu agama, bahkan satu organisasi sekalipun, organisasi keagamaan Islam, penyimpangan-penyimpangan dan perbedaan-perbedaan tafsir dalam fikih itu jamak terjadi. Nah, persoalannya adalah yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang ini adalah penyimpangan di sektor sawabit, sektor-sektor prinsip dasar yang menyangkut keimanan, akidah yang menurut saya ini wilayah-wilayah sensitif
yang menyimpang dari berbagai pemahaman agama secara keimanan, secara akidah dalam konteks normatif. Nah, ini menurut saya kalau ini mau dibawa ke ranah pidana, ini sangat telak di situ, terutama pernyataan dia tentang bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Bahkan ini terbukti dalam beberapa khutbah di Al-Zaitun, dia sering mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Nah, ini betul-betul menyimpang dari kesepakatan ulama-ulama masyhur. Jadi kesepakatan ulama selama berabad-abad yang menganggap bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, ini digugurkan secara sepihak oleh Pak Panji Gumilang. Nah, ini ranah-ranah akidah yang sudah mulai disentuh, yang mungkin bisa dilakukan melalui delik-delik pidana penistaan agama. Nah, jelas ya teman-teman. Jadi Gus Islah Bahrawi menegaskan bahwa ucapan Panji Gumilang itu bisa dianggap melanggar atau menyeleweng, menyimpang dari apa? Menyimpang dari akidah yang mana? Akidah yang berdasarkan kesepakatan ulama-ulama yang masyhur. Ini yang harus digarisbawahi. Ya. Jadi Panji Gumilang dianggap menyimpang dari akidah. Akidah yang mana? Akidah hasil dari kesepakatan ulama-ulama masyhur. Serta poin pertama ya yang harus kita garis bawahi juga adalah perkataan Panji Gumilang yang mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Yang kalau ke bahasa Indonesia artinya qala itu perkataan Rasulullah, perkataan Rasul Allah ada di atau fil menjadi Al-Qur'an yang mulia. Ya, jadi arti dari kalimat qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Itu terjemahan Indonesianya kira-kira perkataan Rasulullah ada di atau menjadi Al-Qur'an yang mulia. Itu sebenarnya yang disampaikan Panji Gumilang. Tetapi narasi itu, narasi qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, yang artinya adalah perkataan Rasulullah ada di atau menjadi Al-Quran yang mulia. Ini oleh banyak pihak, ya, oleh banyak pihak dipelintir, dimodifikasi. Narasinya dirubah menjadi Panji Gumilang mengatakan Al-Quran bukan firman Allah atau Al-Quran bukan kalamullah. Ini masalahnya teman-teman. Padahal Panji Gumilang tidak pernah berkata begitu. Panji Gumilang tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran laisa kalamullah atau Al-Quran bukan kalamullah atau Al-Quran bukan perkataan Allah atau Al-Quran bukan firman Allah. Panji Gumilang nggak pernah bilang gitu. Tapi pernyataan Panji Gumilang dipelintir, dituduh. Ya, tuduhan ini sudah lebih menjurus kepada fitnah. Dituduh Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran bukan firman Allah atau Al-Quran bukan perkataan Allah. Ini masalahnya teman-teman. Ya. Sebagai informasi penting ya teman-teman, di video yang kemarin dan beberapa waktu yang lalu, yaitu video yang ini dan juga video yang terdahulu yang sekitar sebulan yang lalu ya. Di video yang kemarin saya sudah mengulas juga bahwa sebenarnya pernyataan bahwa Al-Quran sesungguhnya adalah perkataan Rasul itu justru kesaksian dari ayat Al-Quran sendiri. Sekali lagi ya, narasi bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia itu sesungguhnya narasi berasal dari Al-Quran. Ini ayat Al-Quran loh. Surat Al-Haqqah, ya, surat ke-69 ayat 40. Di video yang kemarin sudah saya sampaikan cuplikan penjelasannya yang bagus ya. Disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Nasih, pengasuh pondok pesantren di Semarang. Doktor ini, intelektual muslim ini yang ngomong. Dan apa yang disampaikan oleh Muhammad Nasih itu memang berdasar juga dengan ayat
Al-Quran yang saya katakan tadi. Surat Al-Haqqah, surat 69 ayat 40. Teman-teman yang punya Al-Quran, dibuka Al-Qurannya, dibaca sendiri teman-teman. Jangan dengar kata saya, jangan percaya saya begitu saja, jangan percaya Muhammad Nasir begitu saja, jangan percaya Panji Gumilang, jangan percaya ulama-ulama, ustadz-ustadz, jangan. Baca sendiri dengan mata kepala Anda sendiri. Buka Al-Qurannya, kitab maksudnya, Al-Quran yang berarti kitab ya. Karena Al-Quran yang sebenarnya ini kan bisa bermakna alam semesta, ini juga Al-Quran ya. Tapi yang menjadi buku ya kita sebutnya juga kitab Al-Quran ya. Surat ke-69 ayat 40. Buka dengan tangan Anda, baca dengan mata kepala Anda sendiri. Jelas di ayat itu teman-teman. Ya, surat 69 ayat 40. Ini bukan ayat yang bersifat tamsil atau perumpamaan atau mutasyabihat. Bukan teman-teman. Ini ayat yang cetha welo-welo. Anda mulai dari anak SD, anak SMP yang jujur ya, yang hatinya masih jujur, pikirannya belum terkontaminasi ya. Anak SMA, orang dewasa, kakek, nenek, tua, muda, laki, perempuan. Siapapun Anda yang membaca ayat surat 69 ayat 40 ini dengan hati yang jujur, tidak kufur, tidak tertutup, tidak kafir, dengan pikiran yang bersih, yang tidak kotor, tidak butek, tidak kadarun, tidak kadrun, bisa membaca dengan jelas pesan surat Al-Haqqah, surat 69 ayat 40 itu. Sesungguhnya Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Jadi ini pernyataan Al-Quran. Nah, kalau sebagaimana pernyataan dari cuplikan videonya Gus Islah Bahrawi tadi ya. Kalau kemudian dikatakan bahwa ucapan Panji Gumilang ini dianggap menyeleweng. Nyeleweng dari mana? Jelas bukan menyeleweng dari Al-Quran. Sebab apa yang dikatakan Panji Gumilang ternyata selaras dengan ayat Al-Quran surat 69 ayat 40. Bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Hanya pemilihan katanya Panji Gumilang berbeda ya. Tapi pesannya sama. Panji Gumilang mengatakan, Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Ya, tapi maknanya sama. Ya, perkataan Rasul Allah ada di Al-Quran yang mulia. Nah, apa yang disampaikan Panji Gumilang ini ternyata berdasarkan dalil yang kuat di Al-Quran, yaitu surat ke-69 ayat 40. Tetapi menurut Gus Islah Bahrawi, apa yang dikatakan Panji Gumilang ini ternyata menyimpang dari kesepakatan ulama-ulama yang masyhur. Loh ya. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan Panji Gumilang bukan menyimpang dari Al-Quran, tapi menyimpang dari kesepakatan ulama-ulama yang masyhur. Silahkan buka surat Al-Haqqah ayat 40. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun wala biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa seperti dulu kita bahas panjang, silahkan nanti dilihat kembali agar tidak salah paham. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran sungguh adalah perkataan Rasul yang mulia. Kalau yang kita lihat adalah Quran terjemahan Depak, maka kemudian dikasih penafsiran di dalam kurung. Itu namanya penafsiran. Jadi penafsiran itu tergantung orang yang menafsirkan. Mau menafsirkan bagaimana? Tapi arti aslinya innahu sesungguhnya Al-Quran laqaulu rasulin. Saya artikan satu persatu agar tidak ada salah paham, karena saya lihat ada banyak yang salah paham. La itu artinya sungguh, qaul itu berasal dari kata qola. Qola itu berkata artinya. Jadi kalau qaul artinya adalah perkataan. Innahu laqaulu rasulin karim. Berarti artinya adalah sesungguhnya Al-Quran sungguh adalah perkataan Rasul Karimin yang mulia.
Rasul yang mulia di sini siapa? Nabi Muhammad. Ini adalah Nabi Muhammad. Jadi teman-teman, ilustrasinya ya atau analoginya ya, tuduhan yang sedang ditimpakan atau dikenakan kepada Panji Gumilang ini seperti tuduhan yang juga sering saya terima teman-teman dari zaman belasan tahun yang lalu ya. Saya itu sering menulis buku dulu, salah satunya ini ya, Allah dalam Alkitab dan Al-Quran. Dan kemudian ini juga, nih bukunya, Menjawab Doktrin Tritunggal ya. Nah di buku-buku saya ini, saya menyatakan apa yang disampaikan oleh Alkitab atau Bible. Bahwa Yesus adalah utusan Allah. Yesus adalah hamba Allah. Yesus adalah nabi. Yesus bukanlah Allah yang maha kuasa itu sendiri. Itu saya sampaikan dari dulu. Dan kemudian saya dituduh sebagai sesat, bidat, menyimpang dan nyeleweng. Jadi saya Frans Donald juga dituduh sebagai sesat, menyimpang dan menyeleweng. Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan kesepakatan konsili-konsili gereja purba. Jadi yang saya sampaikan bukan tidak sesuai dengan Alkitab, tapi tidak sesuai dengan kesepakatan gereja-gereja purba. Gereja-gereja yang menghasilkan konsili-konsili itu. Atau contoh kedua, ini belakangan ini lagi ramai juga di dalam dunia gereja di Indonesia teman-teman. Geger nih. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelip, samudra montah mantik. Wah ya. Gegernya apa gereja-gereja di Indonesia? Ya, ada pendeta senior, doktor ya, ini juga punya sekolah teologi ya. Dr. Erastus Sabdono. Pendeta Dr. Erastus Sabdono tegas mengatakan bahwa Yesus itu bukan Yahweh. Yesus itu bukan Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Bukan. Yesus adalah utusan Allah. Yesus beda dengan Allah yang maha kuasa. Kira-kira begitu ya. Videonya itu sudah viral di grup-grup WA, di grup di TikTok dan sebagainya ya. Bahkan saya kemarin dihubungi orang-orang yang selama ini jarang menghubungi saya, atau kalau menghubungi saya membahas hal-hal yang lain ya. Sekarang membahas Erastus Sabdono mengguncang kekristenan di Indonesia. Gara-gara apa? Ya gara-gara itu. Pak Erastus memberitakan ajaran-ajaran yang alkitabiah, tetapi ajarannya itu dianggap menyimpang. Menyimpang dari apa? Bukan menyimpang dari Alkitab. Tapi ajaran Pak Erastus Sabdono, dan juga seperti ajaran yang saya sampaikan ya, ini menyimpang dan memang menyimpang dari kesepakatan konsili-konsili gereja. Nah, jadi maka saya, Pak Erastus ya, dan orang-orang seperti kami ini sering dituduh sesat, bidat, wah, masuk neraka. Begitu ya. Nah, rupanya hal serupa itu atau seperti itu juga yang dialami oleh seorang Panji Gumilang. Ketika Panji Gumilang mengatakan, qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Perkataan Rasul Allah ada di atau menjadi Al-Quran yang mulia. Wah, penistaan agama. Tangkap, penjarakan, polisikan. Kenapa? Karena ini alasannya seperti disampaikan Gus Islah Bahrawi tadi. Dianggap menyimpang, nyeleweng dari kesepakatan ulama-ulama yang masyhur. Bukan nyeleweng dari Al-Quran. Nah, padahal faktanya malah yang disampaikan oleh Panji Gumilang itu sesuai dengan Al-Quran. Ingat-ingat ayatnya teman-teman. Jadikan ini ayat hafalan ya. Al-Quran surat ke-69 ayat 40. Surat Al-Haqqah ayat 40. Sesungguhnya Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Begitu tertulis.
Jadi Al-Quran itu perkataan Rasul yang mulia. Siapa yang bilang? Al-Quran sendiri. Di mana ayatnya? Surat ke-69 ayat 40. Oh ya, sebagai tambahan informasi ya teman-teman, di video yang terdahulu juga sudah saya sampaikan ya. Edukasi yang mantap juga disampaikan oleh Ustadz Hasan Sanuki. Menyampaikan hal yang sama. Sebagaimana dikatakan oleh Panji Gumilang. Dan juga hal yang sama disampaikan oleh Dr. Muhammad Nasih. Bahwa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasul, Rasul dalam hal ini adalah Nabi Muhammad, ya, itu justru Al-Quran sendiri. Ya. Dan juga ada beberapa ustadz-ustadz yang lain. Ya. Kemudian tadi yang kedua yang harus kita ingat teman-teman. Pak Panji Gumilang tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran laisa kalamullah. Atau Al-Quran bukan kalamullah. Atau Al-Quran bukan perkataan Allah. Nggak pernah. Panji Gumilang tidak pernah berkata begitu. Tetapi tuduhan itu dilemparkan atau dituduhkan kepada Panji Gumilang. Ya, dipelintir jadi. Perkataan Panji Gumilang yang mengatakan Al-Quran perkataan Rasul yang mulia. Atau perkataan Rasul ada di Al-Quran yang mulia. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Itu kemudian diubah narasinya, dipelintir dan disebarluaskan, dituduhkan bahwa Panji Gumilang berkata Al-Quran bukan firman Allah. Al-Quran bukan perkataan Allah. Itu yang terjadi. Jadi kasihan sebenarnya dalam hal ini Pak Panji Gumilang ya. Dituduh, difitnahkan sesuatu yang tidak dia lakukan. Ingat-ingat ya teman-teman ayatnya ya. Ayo kita hafalkan bareng-bareng yuk. Quran surat 69 ayat 40. Al-Haqqah. Innahu laqaulu rasulin karim. Ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Yang artinya menunjuk kepada Al-Quran dikatakan Al-Quran adalah perkataan ya, kaul, perkataan, kalimat rasul yang karim, rasul yang mulia. Jelas ini ayatnya. Kemudian teman-teman, sekarang kita akan bedah pelan-pelan ya teman-teman. Kita urai pelan-pelan ya. Perkataan dari Pak Panji Gumilang yang mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Yang kemudian dalam peredaran di berbagai oknum ya, oknum tapi banyak ya. Menuduh atau lebih tepatnya memfitnah Pak Panji Gumilang katanya mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalamullah atau Al-Quran bukan perkataan Allah atau Al-Quran bukan firman Allah. Ya. Padahal Pak Panji Gumilang nggak bilang gitu ya. Tapi dituduhnya begitu, kira-kira begitu. Nah, apakah bisa betul-betul? Gini, saya mengajak teman-teman berpikir. Kita urai pelan-pelan. Apakah benar kalimat qaula Rasulullah fil Qur'anil Karim ini bisa diartikan sebagai Al-Quran bukan kalamullah? Bisa enggak? Nah, kita akan bedah dan kita akan buktikan bahwa enggak bisa, teman-teman. Tidak bisa. Artinya, ketika seorang Panji Gumilang mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, ini Panji Gumilang sama sekali tidak sedang ingin menyampaikan bahwa Al-Quran bukan kalamullah. Tidak. Dan saya akan buktikan bahwa sebenarnya orang yang sudah paham qala Rasulullah fil Qur'anil Karim ini bisa menangkap pesan ini atau dari kalimat ini. Justru kalimat ini begitu meninggikan Al-Quran sebagai kalamullah. Sekali lagi ya. Kalimat ini meskipun tidak mengatakan secara letterleks Al-Quran adalah kalamullah, begitu tidak ya. Tetapi dari kalimat ini mengandung pesan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Sekarang saya akan buktikan. Perhatikan baik-baik. Kata kuncinya di sini, teman-teman.
Kata kuncinya di Rasulullah. Ya, saya beri lingkaran merah. Kata kuncinya di sini. Di kata Rasulullah ini. Kalau Anda sudah paham bahwa makna Rasulullah dengan benar, maka Anda akan sadar bahwa perkataan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim ini sebenarnya secara tidak langsung sama artinya dengan perkataan Allah ada di Al-Quran yang mulia. Nah, ini kata kuncinya di Rasulullah. Oke, langsung aja kita ulas ya. Apa arti Rasulullah? Rasul itu beda dengan Nabi ya. Nabi itu dari bahasa Ibrani atau bahasa Yahudi. Nevi. Bentuk tunggalnya. Bentuk jamaknya Nevim. Ya. Nevi ke bahasa Indonesia dan juga dari bahasa Arab menjadi Nabi. Itu dari bahasa Ibrani atau Yahudi. Nevi. Artinya pemberi peringatan, penunjuk arah, itulah Nabi. Jadi orang yang bergelar Nabi tugasnya adalah memberi peringatan, menunjukkan arah. Orang-orang yang tersesat ditunjukkan, diingatkan. Itulah tugas Nabi. Sedangkan Rasul beda. Rasul itu adalah penerima dan penyampai wahyu Allah. Itulah Rasul Allah. Sekali lagi ya, ini kata kuncinya di sini teman-teman. Ini kalau kita gagal memahami ini, maka kita tidak akan paham. Tapi kalau kita paham makna Rasul Allah dengan benar, maka kita akan paham bahwa kalimat qala Rasulullah fil Qur'anil Karim ini sebenarnya bermakna sama, bahwa perkataan Allah ada di dalam Al-Quran yang mulia. Fil Qur'anil Karim. Rasulullah, ini kata kuncinya ya. Rasulullah itu artinya penerima dan penyampai wahyu Allah. Nah, sekarang coba Anda ganti. Teman-teman ganti kata Rasulullah ini dengan penerima dan penyampai wahyu Allah. Atau manusia penerima penyampai wahyu Allah. Bisa dipahami ya. Jadi, qaula Rasulullah kita ganti dengan perkataan penerima dan penyampai wahyu Allah. Nah, bisa dipahami, mulai kebuka ya teman-teman. Perkataan penerima dan penyampai wahyu Allah. Wahyu apa? Wahyu Allah. Jadi orang ini ya, dalam hal ini Nabi Muhammad ya, bisa juga Isa juga Rasulullah. Musa juga Rasulullah. Ketika Nabi Musa bergelar Rasul Allah, maka pada saat itu Musa berbicara atas nama Allah. Dia menerima firman Allah dan menyampaikan firman Allah. Ketika Isa atau Yesus bergelar Rasulullah, maka Isa sedang menjadi perantara dari Allah untuk berbicara kepada manusia. Jadi yang disampaikan baik Yesus atau Isa, Musa maupun Nabi Muhammad, ketika mereka bergelar sebagai Rasulullah, sesungguhnya yang disampaikan bukan dari dirinya sendiri. Ini harus dipahami. Jadi Nabi Muhammad ketika bergelar Rasulullah, dia sudah bukan bergelar Muhammad bin Abdullah. Bukan. Tapi dia Rasulullah. Artinya dia juru bicara. Dia penerima dan penyampai wahyu Allah. Bisa dibedakan ya teman-teman. Saya kasih ilustrasi yang gampang. Supaya dipahami. Ini ilustrasi saja ya teman-teman. Tanpa perlu untuk membandingkan. Hanya ilustrasi. Ada seorang hebat. Ya, badannya gemuk, ganteng, kaya raya. Namanya Hotman. Ya, anggap aja ini Hotman. Kemudian si Hotman bilang gini. Hotman berkata, anak-anak jangan nakal-nakal ya. Dalam hal ini si Hotman ini berkata atas nama pribadi. Sebagai Hotman. Sebagai manusia yang bernama Hotman. Berkata, anak-anak jangan nakal ya. Tuh yang pertama. Perhatikan yang kedua. Berbeda kasusnya ketika Hotman ini berkata, saya Hotman Paris Hutapea berkata,
Anak-anak jangan nakal ya. Beda teman-teman. Perhatikan sekali lagi. Hotman berkata, anak-anak jangan nakal. Itu yang pertama. Yang kedua, Hotman Paris Hutapea berkata, anak-anak jangan nakal ya. Beda. Kalimat ini sangat berbeda maknanya. Yang pertama, Hotman berkata sebagai atas nama pribadi. Tetapi ketika dia menyebut Hotman Paris Hutapea, ini sudah membawa leluhurnya. Membawa keluarga besar Hutapea. Dia berbicara mewakili seluruh marga atau seluruh keluarga besar Hutapea. Ketika dia berkata, Hotman Paris Hutapea. Beda dengan ketika dia berkata, saya Hotman. Beda. Bisa ditangkap ya ilustrasi ini ya. Nah, begitupun ketika seandainya Panji Gumilang berkata, Kola Muhammad fil Qur'anil Karim. Tapi Panji Gumilang tidak berkata begitu. Yang dia katakan, Kola Rasulullah. Meskipun ini menunjuk kepada Muhammad. Tapi Muhammad bukan sebagai pribadi Muhammad. Tapi sebagai juru bicara Allah. Sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Yaitu Muhammad sebagai Rasulullah. Jadi ini gelar Rasulullah ini nggak main-main. Seorang yang bergelar Rasulullah. Artinya dia sedang menjadi penyampai firman Allah. Jadi perkataan Muhammad ketika dia berbicara sebagai Rasulullah. Dia menyampaikan perkataan atau firman-firman Allah. Ini yang harus dipahami. Ya, sekali lagi, ketika Muhammad memakai gelar Rasulullah, Muhammad bukan datang atau bicara sebagai pribadi Muhammad, bukan. Tapi dia bukan bicara sebagai pribadi anak Abdullah, Muhammad bin Abdullah, bukan. Tapi dia bicara sebagai penyampai wahyu Allah. Jadi artinya kalimat Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim ini bisa kita pahami dalam benak kesadaran kita adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Rasulnya. Ya, sekali lagi. Qala Rasulullah harus kita pahami juga. Perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Rasulnya. Atau melalui juru bicaranya. Ada di Al-Quran yang mulia. Begitu harusnya memahaminya. Jadi jelas kalimat Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim sama sekali tidak boleh diartikan bahwa Al-Quran bukan kalamullah. Nggak bisa. Karena kalimat ini kalau dipahami kuncinya di kata Rasulullah, justru artinya adalah perkataan Allah ada di Al-Quran yang mulia. Nah kuncinya di Rasulullah. Rasulullah dengan Allah ini sudah satu visi, satu misi. Karena dia hadir sebagai Rasul Allah. Juru bicaranya Allah. Jadi nggak bisa dipisahkan Rasulullah dengan Allah itu nggak bisa dipisahkan. Dalam misi penyampaian kabar, berita atau Quran ini. Nggak bisa dipisahkan. Kalau pas pakai istilahnya Yesus atau Isa Al-Masih, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Bukan. Tapi satu visi, satu misi, satu pekerjaan. Nah demikian juga dengan Rasulullah. Ketika Muhammad bergelar Rasulullah, dia sudah satu visi, satu misi dengan Allah. Sudah menyatu dengan Allah. Allah berbicara kepada manusia dengan perantaraan Nabi Muhammad. Sehingga Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim artinya adalah perkataan Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad ada di Al-Quran yang mulia. Atau menjadi Al-Quran yang mulia. Begitu sebenarnya ya. Jadi dalam hal ini artinya ya, orang-orang yang marah dan kemudian menuduh Panji Gumilang menista agama, ketika Panji Gumilang mengatakan Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang masih bodoh atau belum paham makna, definisi atau arti dari Rasulullah. Jadi kuncinya di sini teman-teman.
di kata Rasulullah ini. Kalau kita sudah paham arti Rasulullah, di mana Rasulullah itu pasti satu dengan Allah. Ini tidak bisa dipisahkan. Rasulullah, kalau Rasul sendiri, Allah sendiri. Tapi kalau sudah ditulis Rasulullah, ini satu kesatuan. Ya, ini ibaratnya kalau utusan presiden ke negara lain itu seperti duta. Duta negara itu tidak bisa terpisah dari negara yang mengutusnya. Misalkan dia namanya Pak Joko, duta utusan ke luar negeri, utusan duta dari Indonesia ke Amerika, namanya Pak Joko. Contoh, misalkan begitu, ini contoh aja ya. Dia tidak datang sebagai Joko, enggak. Dia datang sebagai utusan negara. Ini enggak bisa dipisahkan. Ketika Joko menjadi kepala keluarga, suami dari istrinya, bapak dari anak-anaknya, itu berbeda kasusnya dengan Joko sebagai duta utusan negara. Meskipun pribadinya sama, tapi fungsinya sudah berbeda. Ketika dia menjadi duta negara, dia tidak terpisah dari negara. Joko hadir sebagai perwakilan presiden atau perwakilan negara Indonesia dikirim ke Amerika. Contoh ya, ini Joko, bukan Joko Widodo loh ya. Kita ngomong Joko duta ya, anggap aja ini contoh istilah saja. Ilustrasi saja. Nah demikian juga ketika orang memakai gelar Rasul, dia bukan Rasul sendirian, tapi dia Rasulullah. Ini tidak bisa dipisah. Kalau Rasul sendirian, belum jelas nih Rasulnya siapa. Tapi kalau disebutkan Rasul Allah, ini sudah jelas. Dia tidak terpisah dari Allah. Sehingga perkataan-perkataan dia juga perkataan yang didapat dari Allah, yang disampaikan kepada manusia. Ya, jadi sekali lagi dengan segala hormat saya harus tegaskan. Orang-orang yang masih marah bahkan nekat menuduh Panji Gumilang menista agama. Ketika Panji Gumilang berkata, Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, sesungguhnya orang-orang ini adalah orang-orang yang masih bodoh. Sama sekali belum paham arti dari Rasulullah. Demikian. Oke teman-teman, sementara sekian dulu video kali ini ya. Bila dirasa perlu, besok kita akan bahas lagi ya. Dengan tema yang mungkin masih terkait dengan tema ini atau tema-tema yang lain. Oke, sekian ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alahim shalom ya. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Terus tebarkan edukasi dan cinta kasih yang tulus dan ikhlas. Semangat.